semangat Senin. Saya Kak Rose. Hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini aku ditemanin oleh wortel. Ada Om Daniel dengan balutan warna wortel. Dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang siap untuk berbagi ceritanya. Salah satunya kita mau tanya, benarkah Pinkan Mambo pindah rumah karena bangkrut? Ada Pinkan Mambo. Hai Pinkan. Nanti kita tanya-tanya ya. Kemarin kan kamu sewa rumahnya berapa? 3 juta sehari ya? 2,5 juta sehari, ada kolam renangnya. Sekarang pindah ke apartemen katanya ya. Berapa itu sewanya? Nanti, tapi kita kebocoran dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, baik untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang pertama, ini masih tanda tanya. Tadi aku mencoba meminta tim kreatif untuk menghubungi Billy Syahputra ya, tapi nggak diangkat. Berarti kalian nggak dekat-dekat banget dong untuk deket banget kayaknya. Bener. WhatsApp tanya manajernya juga cuma diri doang ya. Kita mau tanya ini bener atau enggak, karena sempat di salah satu akun fanbase-nya ya, Billy Syahputra Fans Club itu diposting dan juga ucapan bersyukur dan ucapan selamat untuk Bang Billy dan Princess atas kelahiran putra pertamanya pagi ini. Pagi ini itu berarti hari ini ya. Hari ini tanggal 29 September. Cakep banget bayinya, mamanya bule, cantik sekali, papanya juga ganteng sih. Welcome baby boy, katanya gitu. Nah, kemudian juga sempat ada postingan apa lagi sih? Postingan di Instagram. Postingan apa? Kalau nih ada juga nih ya, alhamdulillah telah lahir putra Bang Billy dengan selamat dan normal tadi pagi. Selamat Bang Billy dan Vika, welcome baby boy gitu. Nah, kalau dari postingannya Billy sendiri bunyinya cuman gini nih, kayak gitu ya, dia megang perut terus begitu, my wife and my baby boy. Kemudian ada lagi postingannya nih, dia tulisnya adalah wanita hebat gitu. Ya, ini diposting berapa jam yang lalu nih? Oh, kemarin ya, kemarin gitu ya. Terus ada juga netizen berkomentar. Coba kita lihat komentar netizennya, bunyinya selamat untuk kelahiran ini, banyak yang memberikan selamat. Terus ada lagi, siapa lagi? Baru 7 bulan kok udah lahir aja, katanya gitu. Yang berikutnya, wah kalau anaknya cowok mirip ibunya gitu. Yang berikut, udah lahiran aja, benar-benar private deh, katanya gitu. Iya. Tapi kalau kan ini belum dikonfirmasi ya beritanya, kalaupun benar selamat buat Billy dan Vika gitu. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Tapi memang dari sejak pernikahan sampai kehamilan itu kan memang Billy dan Vika memutuskan untuk private ya, tidak terlalu mengumbar. Alasannya banyak alasannya dan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kabar bahagia ya kita ikut juga mendoakan, semoga tambah bahagianya. Langsung kita menuju ke Pinkan Mambo. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Apa yang matching sama bajunya pink-pink? Kayak aku udah langganan di Rumpi ya, saking viralnya aku. Bener, bukan lagi. Langsung untuk menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta, Pinkan? Kalau kamu pindah rumah dari yang harga sewanya 3 juta per hari, pindah ke apartemen yang relatif lebih murah dan lebih kecil di Pondok Indah tapinya, karena udah bangkrut, fitnah atau fakta? Setengah fitnah, setengah fakta, tapi nggak bangkrut, bukan ada bangkrut, tapi pindahnya benar ya? Irit tapi bagus gitu, why not? Bagus, karena ya? Di rumah yang BSD itu nggak, sebenarnya lu kayak mau jalan-jalan ke berbeda daerah gitu. Terus anyway juga kan irit ongkir, kalau kirim donat kan irit ongkir. Terus gitu rumah aku nggak cocok, rumah besar, ternyata aku tuh lebih mahal daripada rumahnya. Jadi rumah besar itu kan mahal, tapi waktu aku kan semenitnya miliaran. Yang perusahaan yang ada di otak aku itu miliaran, walaupun belum dikerjain. Jadi aku kalau ngambil apa gelang ke atas jauh-jauh, jadi itu nggak, bodoh sih menurut aku. Kalau rumah besar ya bodoh, jadi kita dibodohin. Ngabisin waktu ya? Iya, ngabisin waktu gitu. Terus rumah itu kan ada tangganya, jadi look nggak cocok untuk look itu kan lagi pakai ini, pakai kakinya masih sakit. Masih sakit, jadi kayak apartemen itu kan, makanya aku kalau mau punya rumah nggak mau tingkat, kalaupun tingkat harus ada liftnya, tapi pengennya satu rumah ground aja gitu semua, karena kemana-mana tuh gampang gitu loh Kak. Terus nggak mau yang gede, maunya yang kecil-kecilnya, mendingan yang kecil punyanya
kayak tempat film, satu apartemen kecil, jadi satu divisi itu satu apartemen gitu kan. Oh iya iya. Jadi kayak misalnya amin. Perusahaan aku ada 50 berarti 50 unit. 50 unit tapi satu ya. Dan sekarang berapa kamar satu apartemen? Sekarang 3, tapi kita gede juga 200 meter. Ya. Gede 200 meter, Kak. Sewanya berapa nih kalau yang ini? Lebih mahal nggak? Ini lebih murah, cuma 1,2 sehari. Sehari. Tapi kalau normalnya apartemen aku ini 5 apartemen 10 besar yang termahal yang ada di Jakarta Selatan. Seharusnya sewanya itu 4 juta sehari, tapi 3 juta 3,5 sehari. Cuma karena aku kenal sama bulenya, karena ini rumah bule, jadi aku dikasih spesial. Aku selalu beruntung sih, Kak. Alhamdulillah. Jadi ini bayarnya per bulan tapi kan? Per hari tetap, karena per bulan nggak punya uang. Per hari. Ya, ini kan karena itu kan usaha, pendapatannya harian. Jadi iya, aku nggak pernah punya uang besar. Pasti uang aku tuh harian semua. Nggak ada uang sisa juga, jarang sisa. Tapi alhamdulillah ada yang mau bayarnya harian gitu ya? Nah itu aneh, soalnya ada aplikasi kan hotel. Nah itu biasanya aplikasi itu tuh nggak bisa kita, Kak aku mau ngeblok dong setahun gitu. Itu nggak bisa, pasti kan dia yang bayar ada bloknya. Nah itu kayak cuma 10 dari 100% tuh yang mau. Nah aku tuh selalu dapat yang mau yang mau, tapi banyak yang nggak mau juga deh. Jadi rumah-rumah yang aku dapat itu yang aneh, rumah yang aneh. Oke, mudah-mudahan ini juga rumahnya bikin tambah rezekinya banyak. Tapi kita lagi mau beli rumah apartemen Pondok Indah di Pondok Indah. Tapi belum tahu deh, karena kan aku kalau beli hotel atau pulau gitu. Iya. Amin. Ya. Ini kenapa ditanya? Selalu keluar negeri kan? Oh iya. nantinya aku bakal betul gitu. Ini masalahnya suami kamu justru kan kalau mimpinya kan tinggi gitu ya. Iya, kita mimpinya kan tinggi. jauh. Tapi kan suami kamu itu ya kadang-kadang suka gitu deh, ini jadinya viral gara-gara postingan suami kamu. Coba kita lihat yang berikut ini. Iya, dia triplek. Kamu tahu kali lihat foto itu viral loh itu. Kamu nggak marah sama Arya? Aku tadi pagi marah karena dia baru bangun tuh auranya emang negatif loh dia. Nggak cuma lagi ngonten. Kayak ya kamu ayo live yuk, nyanyi yuk, banyak duitnya nih kalau pagi gitu. Kamu gak mandi, Pinkan? Kamu gak mandi? Udah jelas aku yang udah mandi jam 6. Terus dia yang lagi mandi gitu. Terus aku, kamu nyanyi yuk gitu. Kamu gak mandi? Kayak julid gitu loh, Kak. Iya. Hati-hati Arya, keterusan loh nanti julidnya ya. Pinkan, fitnah atau fakta? Kamu melarang Arya untuk beli rumah di daerah BSD karena kamu nggak suka punya rumah, karena kamu orangnya bosenan, kamu sukanya pindah-pindah. Fitnah atau fakta? Aku nggak pernah ngelarang Arya. Arya aja nggak punya niat kok mau beli rumah di BSD. Gimana aku mau larang? Jadi fitnah ya? Karena dia kan irit orangnya. Kalau mana bisa dia beli rumah 30 miliar di BSD. Oke, baiklah. Pinkan, fitnah atau fakta? Bahwa kamu sebenarnya melarang Arya untuk bertingkah laku normal dan serius. Karena kalau dia serius dan normal, jadi makin banyak cewek-cewek yang godain dia dan naksir dia. Fitnah atau fakta? Enggak, malah Arya kan dulu kan dekil. Aku kan yang bagusin. Supaya kamu tuh, aku tuh, supaya dia tuh kelihatan keren. Karena kan keren aja gitu loh. Semua yang gue pegang tuh pasti jadi keren. Jadi gitu. keren. Nah ini efeknya. Tapi kalau udah keren biasanya laki kalau udah kaya banyak gaya main cewek. Tapi ya nggak tahu, mudah-mudahan enggak. Gitu. Tapi udah mulai banyak yang minta foto sama Arya. Udah mulai genit ya, udah mulai genit. Coba kita lihat itu ada videonya nih. Dia belum pernah jadi artis. Karena katanya kalau Arya kalau difoto itu fotogenik banget. Coba kita lihat yang berikut. Iya. Sampai jual fotokartnya Arya. Iya, dijual 5.000 loh. Coba lihat. Ya. Sekarang naik jadi 7.500. Pinkan. Tadinya 5.000. Kenapa nggak kamu aja yang jual foto dia? Enggak usah lah, itu biarin aja rezekinya dia. Baik banget. Iya. Dia orang itu hebat, mau kerja keras. Oke, coba kita lihat komentar netizen ya, bunyinya apa. Kalian aja yang bilang gue gengsi katanya gitu. Bilang apa? Yang berikutnya. Maco banget Cel. Yang berikut Arya Khan ganteng uga. Yang berikut kalau search Arya Khan dulu emang cakep sih. Kalau sekarang katanya udah kenanya si apa sama si Pinkan. Kena. Yang berikut apa tuh, di sensor nggak jelas banget sih. Yang berikut sumpah udah di tahap mau ketemu Arya minta foto. Ada yang ngefans. Ada lagi komennya yang bilang katanya mukanya mirip kayak satu personel apa? Iya, Johnny NCT. Oh, Johnny NCT. Ya, kamu tahu Johnny NCT nggak? Enggak. Oh, coba kita lihat deh foto Johnny NCT. Aduh. Ya ini maksudnya ketawa apa nih? Maksudnya ketawa nih. Aku ketawa maksudnya
foto pakai lipstik itu. Serius? Bukan editan, emang dia kalau mau foto pakai lipstik. Oh. mirip. Tapi kamu ada resah-resah juga kan, kamu bilang cowok kalau udah dibagusin aku malah biar cepet-cepet aja lah gini sama cewek lain biar aku tendang gampang. Aduh, jangan itu dong. Aku bener kalau laki kalau udah mulai macem-macem aku cepet-cepet, malah aku tunggu kapan mainnya gitu. Macem-macem ya, semoga semacam aja deh. Pinkan, Fitnah atau fakta? Kamu sering marah-marah ke ART kamu sehingga banyak ART yang nggak lama kerjanya sama kamu aku karena emang tiap hari pecat orang. Iya. tapi pegawai donat aku itu mereka yang taraf budak. Ya jadi mereka yang Nia, Kartika itu so lovely banget. The best. Moza, Jihan yang tim inti donat itu bersyukur kepada Allah sih mereka budak sih gitu. Jadi bukan budak mungkin karena dia bukan budak, maksudnya mereka orang baik gitu. Tapi yang dipecat itu pasti aku di dalam aku punya alarm gitu. Jadi aku tahu 1 detik aja aku ngomong sama orang, aku tahu nih orang mau apa. Aku tahu gitu. Jadi aku suruh bikin susu, malah bikin teh. Aku suruh bikin teh, malah bikin susu. Terus aku bilang, "Mbak, itu teh." Saya bilang, "Lu nggak suka susu, Bu? Suka teh." Ya, terus aku ngomong 2 kali dong, "Mbak, itu teh aku minta buat teh." Dia bilang, "Bu, lu nggak suka 2 kali dong." Terus udah, "Mbak, teh ya." Oke, aku make up. Pas udah live aku lihat dong di kamar look susu dong yang jadi naik darah aku lah. Berarti gini, kamu bikin anak sendiri, kamu sewa apartemen yang kayak begini yang bagus sendiri, kamu cari suami sendiri, kamu bikin look lagi sendiri. Nah, kamu suapin anak kamu. Ini kan anak aku, rumah aku, dan aku yang bayar kamu. Kalau kamu bikin resah aku, kamu jangan kerja sama aku. Aku gak suka bikin resah. Aku gak punya ART gak apa-apa, aku gak butuh ART. Aku butuh tenang karena omset aku miliaran yang ada di pohon. Di otak aku. Iya, ini karena maksudnya kamu yang minta. Jadi tapi nggak nurut benar, gitu. 1 detik aku itu aku sangat bangga. Orang kaya pun investor udah ratusan investor kemarin ketemu aku. Enggak, ini serius. Mereka mau bangun toko-toko donat. Aku bilang aku strike dari depan. Aku nggak gila hormat sama orang kaya. Aku bilang aku nggak gila hormat. If you respect me, I will respect you back. Jadi aku nice, but you have to be nice with me. Aku nggak butuh uang, tapi aku cuma butuh tenang hidupnya. Nggak donat nggak usah gede, tapi gue tenang gitu. Ya, yang penting rezeki kan pasti insya Allah ada terus. Nih ya. Lagi marah-marah soalnya tadi pagi tuh dia keluar kamar mandi lama banget gara-gara pakai lipstik. Siapa? Si Arya. Itu ada fakta pikan. Oh, kamu lagi senang juga nih karena kamu akan tampil di Synchronize. Oh iya. Untuk menggantikan Bunda Maya yang berhalangan hadir. Fitnah atau fakta? Aku gak tahu sih, aku yang penting dibayar aku nyanyi. Begitu. Iya dong. Karena aku gak tahu, aku bukan IO-nya. Oh iya, tapi aku minta tolong sama IO-nya, tolong klarifikasi royaltinya. Gitu, aku gak mau naik panggung. Nanti ada yang klaim. Ataupun uang aku balikin aja. Kalau nggak ada surat dari Bunda Maya izin. Oh, oke. Iya kan? Bener nggak? Betul. Ini ada video. Jangan sampai ada masalah karena lagi rawan royalti kan. Betul. Ini ada video dari pengumuman Bunda Maya yang nggak bisa hadir di Synchronize dan dia. Tapi Bunda katanya kasih rezeki buat Pinkan. Kan? Masya Allah. Coba kita lihat videonya berikut ini. Aku bertanya, kamu halo nggak sama Maya? Ternyata kita belum kerja ya? profesional aja. Iya. Oke. Tapi mudah-mudahan itu tadi ya. Mudah-mudahan soal royalti lagunya udah beres. Komentar netizen coba kita baca. Makasih Bun udah kasih job nyanyi buat Pinkan. Lelah kali aku lihat dia bikin donat, bikin pisang, bikin tumis kangkung. Ya, harganya ngadi-ngadi kayak gitu. Ini mungkin di balik kata-kata ini. Kalau aku kan pengusaha. Betul. Banyak orang kangen lihat kamu nyanyi. Yang kaya, akunya yang kaya. Betul. Yang berikutnya. Banyak yang kangen lihat kamu nyanyi. Nah tuh Pinkan kurang apalagi Bunda Maya tuh baiknya. Bu Maya nggak lupa sama kamu. Yang berikut. Gak apa-apa Bun, jadi suaminya ada waktu buat sembunyiin peralatan masaknya Pinkan mampu. Ini orang jadi bercanda-bercanda gitu ngikutin si julidnya Arya, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, mungkin Arya gak ada uang kali butuh pansos. Kita bantu aja dia makan. Galak nih lagi, mode galak ini. Iya, aku gak suka aku dijulitin terus, apalagi sama suamiku sendiri. Aku mau ajakin Arya, ayo kita duduk bareng klarifikasi di Rumpi atau di mana aja. Maksudnya biar ada penambahan job ya kan. Nah, jadi kita straight. Stop Arya untuk ini tapi dia orangnya kan begitu nggak bisa diatur tapi ya suka-suka nggak suka sih Kak. Iyalah, gitu. Ada tapi aku nggak suka kayak kamu tuh bodoh kamu gini-gini di live gitu sedangkan 40.000 mata memandang. I mean like if you want to joking jangan kayak gitu banget lah sama istri kayak gitu. Ada batasannya. Ada batasannya tapi dia mungkin niatnya nggak tahu. Oke, berikut mungkin baik.
Ya mungkin kita butuh sabar. Pingkan, fitnah atau fakta? Wah, kamu orangnya santai aja, yang penting hidupnya tenang. Jadi nggak apa-apa juga kalau kamu beli tas branded di versi ITC-nya. Fitnah atau fakta? Kalau aku nggak perlu bilang fitnah atau fakta, karena itu kan ada KW ada nggak KW, kita menyangkut banyak orang di sini. Jadi kalaupun aku mau beli KW, aku rasa itu hak saya dan aku nggak nyolong duit kalian. Tapi kalau aku pun mau beli asli ya nggak apa-apa juga kan. Jadi sebenarnya akunya yang mahal, bukan tasnya. Banyak orang pakai tas mahal dibeliin suaminya. Betul. Kalau aku punya perusahaan di otak. Betul. Jadi aku bahkan nggak senang tinggal di rumah besar karena it doesn't fit with me, karena aku itu time is money. Dan aku itu orang kaya, mau ketemu aku aja susah karena aku itu bener-bener value my time gitu. Pingkan, kan kemarin kamu live nyanyi terus tasnya kamu pajang di sebelah itu biar apa sih? Biar orang tahu lah ini hasil karya aku, ini duit aku nggak nyolong. Betul. Kasih tepuk tangan. Justru gue kalau perlu gue yang kasih tas mahal ke suami gue. Bahkan kan keluarganya Arya mau aku beliin rumah satu-satu. Amin. Iya, ini kan masih di pohon. Iya, nggak apa-apa kan niatnya udah baik ya, mudah-mudahan terkabul. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Pingkan. Berikut ada Lisa Natalia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Lisa Natalia, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka atas kehilangannya. Baru saja dialami, ayahanda meninggal dunia tanggal 21 September. Iya. Bener banget. Sebelumnya kita lihat dulu seperti apa suasana pemakaman almarhum ayah Lisa Natalia berikut ini. Tuh, masih rasanya masih nggak percaya. Ini baru pertama kalinya merasakan kehilangan. Iya. Jadi aku emang mungkin Allah kasih jalan, mungkin jalan kehidupan sama orang beda-beda ya. Cuman kalau aku ngerasa ini memang pengalaman pertama buat aku dan keluarga, kehilangan orang yang paling dicintain. Kedua, deket banget kan aku sama papiku, sama mamiku. Dan ini sebenarnya blessingnya adalah aku masih diberi kesempatan sama Allah untuk bisa ngelihat dia, ngedampingin dia sampai titik nafas terakhirnya dia. Itu sih mungkin ya kan kadang-kadang ada yang pengalaman teman-teman gitu, siapa gitu, mungkin ada yang pengalaman yang orang tuanya meninggal mendadak, yang nggak bisa ngelihat atau di mana di perjalanan mungkin pas lagi jauh. Nah aku dikasih latihan. Jadi mamiku juga sama. Jadi karena kita deket banget keluarga, jadi kayak mamiku kan dia kan 51 tahun pernikahan kan, nggak pernah pisah sama sekali sama papi. Jadi dia juga bilang, mami sekarang udah tidur sendiri nih, 2 minggu sebelum papi meninggal kan, diajarin latihan tidur sendiri, terus dia kan bolak-balik ke rumah sakit. Jadi di situ juga mungkin mami juga belajar ya kalau nggak ada papi kayak gini gitu. Dan terus tapi kan mungkin dia pikirannya fokus buat papi biar sembuh, biar sehat apa segala macam. Kita support lah. Nah udah 2 minggu setelah itu baru kan mungkin realize gitu, oh ya ampun. Tapi udah mau, maksudnya ya dalam keadaan udah sakit banget ya. Jadi aku juga ngerasa kayak ngedampinginnya tuh berat lah. Gimana ya? Dia itu punya bawelnya dia tuh ke aku tuh rasanya kayak spirit ke akunya tuh kayak dia tuh sering komen banyak banget. Kalau misalnya aku mau dulu waktu aku belum nikah, aku sering ada syuting iklan. Terus pasti dia yang selalu komen pakai baju yang ini ya, jangan yang ini. Gak tau kenapa itu iklan tuh pasti dapet. Jadi kalau misalnya papi bilang, Cak jangan pakai baju, dia manggil Cica, jangan pakai baju warna ini ya, pakai baju warna ini. Muka kamu lebih fresh, lebih auranya lebih bagus. Oh oke. Aku ngikut. Ya udah akhirnya aku ikutin apa kata papi. Terus kalau aku ada di TV, dia selalu komen gitu loh, bagus pakai baju itu, dia bilang. Terus atau enggak make upnya terlalu ini, pokoknya Mister komen banget gitu loh. Terus kapan ada TV lagi gitu, kalau nggak kapan lagi tampil di mana. Jadi kalau aku ada event tuh apa, pasti dia selalu minta update terus. Jadi ya mungkin aku kan emang satu-satunya anak, kan kalau anak pertama ya. Jadi yang ya istilah kasarnya bikin dia bahagia tuh mungkin karena aku banyak tampil di luar untuk olahraga. Terus kadang-kadang acara di mana lagi, minggu depan di mana lagi. Kapan sama papi, yuk kita jalan pergi, ya udah, ayo minggu ini kita jalan bareng ya, kita makan di mana. Papi mau makan, dia tuh gila makan sih. Sebenarnya makanan yang dia suka tuh, pokoknya kebahagiaan tuh cuma makan dan kuliner. Makanya kalau misalnya dia tahu aku lagi break,
pasti ngajaknya makan. Momen kamu bilang kamu diberi kesempatan ya terakhir mendampingin sampai ayah menghembuskan nafas terakhir itu pasti masih teringat sekali itu. Iya, lekat sekali momen itu. Itu ya Allah gini loh, Ren. Jadi aku tuh 2 minggu dia di rumah sakit tuh 11 hari. Aku nggak tahu kenapa, biasanya kan aku ada setiap weekend tuh pasti ada acara-acara. Nah di minggu yang kemarin, nggak berapa ya, minggu lalu itu, Sabtu Minggu tuh aku nggak ada acara. Bener-bener setelah dari Kamis, kan papi meninggal tuh Minggu malam. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu bener-bener aku tiap hari ke rumah sakit. Di sini nih kayak nggak tahu, aku pengen sama papi aja gitu. Terus ngeliat papi kondisinya tuh hari Kamis aku masih bisa ngobrol sama dia. Ngobrolnya tuh kayak Papi cepet sembuh ya, aku bilang gitu. Sehat, Pi, biar kita bisa makan-makan lagi. Kita ke Sukabumi, kita jalan-jalan ini. Dia cuma bilang, iya, doain papi sehat ya, Cak. Cuman dia tahu, dia nggak mungkin sembuh gitu. Dia nggak mungkin bisa balik ke sehat kayak dulu, karena dia tahu kondisi dia kan. Tapi dia nggak mau ngomong. Terus kalau nyokap datang, megangin mami tuh kayak megangin, terus megangin tuh kayak aku tuh ngeliatnya. Mami bilang, Bi, nanti mami sama siapa? Gitu terus dia ngomong gitu. Mami tuh belum ada rasa ikhlas, aku rasa. Mami nanti sama siapa? Terus aku giniin, Mi, jangan ngomong gitu Mi, aku bilang gitu. Mami nanti berat, aku bilang gitu. Jangan ngebebanin kan istilahnya. Udah, terus mami sampai dibilang gini. Mami udah nggak minta papi, mami udah nggak doa papi sembuh, Cak. Mami cuma minta doanya sekarang papi biar cepet, biar kalau Allah memang menentukan jalan ini dilancarin. Karena dia udah tahu itu 4 hari sebelum dia meninggal. Terus dia bilangnya minta gini, cuman nitip-nitipnya ke adik-adik aku, saya, Rick, bawa papi keluar dari rumah sakit. Itu terus yang dia minta. Bawa papi keluar dari rumah sakit, papi nggak mau ditusuk-tusuk lagi, papi nggak mau diinfus-infus lagi, papi sakit, dia bilang gitu. Papi cuma pengen tidur sama mami, sama anak-anak. Itu aja. Jadi adikku juga punya rasa di ruang HCU ya, itu di HCU dilema kan dia. Iya Pi, itu tiap ketemu kita mintanya pulang, papi mau pulang. Sederhana itu permintaan. Itu sih adikku bilang gini, iya Pi kita pulang Pi. Mobil udah siap belum? Beresin ya, administrasi, kita pulang. Dia bilang kita pulang. Jadi adikku bilang, Pi, iya Pi, jadi setiap kita datang kita pulang. Nah di hari Jumat malam itu dokter bilang, Bu, Bapak udah harus dipindahin ke ICU. Di situ kita bilang, ya Allah, berarti di ICU tuh harus dibolongin lagi kan, dipakein alat. Terus kita sepakat sama keluarga. Ya adikku Erik bilang, papi cuma minta dia pulang. Udah kita pindahin ke ruang yang biasa. Di depan saya ada kotak sebuah benda yang punya cerita juga. Seperti apa? Tetap di Rumpi, Mas Sigit.